Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Dapur Bu Ulul. Hari ini aku akan membuat nastar yang sangat lumer dan enak banget ya. Dan satu resep ini bisa menghasilkan 2 toples ukuran 500 gram seperti ini. Dan ini dia hasilnya, glowing banget ya. Dan lihat bawahnya nggak gosong sama sekali. Cantik banget ya. Sekarang kita lihat dalamnya seperti apa. Seperti ini. Kemudian ini aku akan mencicipinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, lumer di mulut, manisnya pas ya, wajib dicoba. Dan jika ingin tahu resep dan cara pembuatannya, simak terus video ini sampai selesai ya. Di sini aku sudah siapkan tepung terigu pro sedang, kemudian margarin yang sudah dicampur dengan butter, gula halus, telur, susu bubuk, garam, dan juga vanila bubuk. Aku pakai merek yang ini ya, dan ini aku pakai kurang lebih 1/4 sendok teh saja. Kemudian yang terakhir selai nanas yang sudah aku bulat-bulatkan seperti ini dan berat 1 selai kurang lebih 4 gram. Pertama-tama masukkan campuran butter dan margarin, gula halus, kuning telur, garam, dan juga vanili bubuk. Kemudian bahan ini aku mixer sebentar asal tercampur rata dan creamy saja. Jangan over ketika memixer bahan ini karena ini akan membuat nastarnya meleper saat nanti akan dipanggang. Nah, ini sudah creamy dan tercampur rata seperti ini, matikan mixer. Kemudian aku akan membersihkan bahan tadi yang menempel di wadah menggunakan spatula. Dan langkah berikutnya, aku akan masukkan susu bubuk ke dalam tepung terigu. Kemudian bahan ini akan aku ayak supaya tidak ada bahan kering yang bergerindil. Dan jika ada yang bergerindil seperti ini, tinggal kita tekan-tekan saja menggunakan sendok ya. Dan lanjutkan mengayak bahan tadi sampai selesai ya. Setelah selesai semuanya, kemudian lanjut mengaduk menggunakan spatula. Aduk terus sampai semuanya tercampur. Dan ketika adonannya sudah seperti ini, lalu aku lanjut mengaduknya menggunakan tangan ya. Dan pastikan pula tangan kita sudah bersih. Di sini aku mengaduk adonan ini tidak memakai sarung tangan ya. Uleni adonan ini, tapi jangan terlalu keras ya, supaya nanti hasilnya tidak menjadi keras. Uleni biasa saja sampai adonannya seperti ini ya. Tidak ada yang menempel di wadah dan di tangan. Dan tekstur adonannya seperti ini ya. Dan adonan kulit nastar ini siap untuk dibulat-bulatkan. Dan ini aku memakai sendok takar ukuran 1 sendok teh untuk membagi adonan kulit nastar tadi agar hasilnya bisa sama rata ya.
Dan jika mau memakai timbangan juga boleh. Dan untuk ukuran per adonan kulitnya adalah 7 gram. Kita ambil adonannya seperti ini ya, jadi kita pereskan di sendok seperti ini. Setelah itu kita ambil ya, dan disisihkan ke loyang. Dan ini aku melakukan semuanya sampai selesai ya. Nah, ini sudah selesai aku bagi semuanya, dan ini adalah selai nastarnya. Sekarang aku akan mengisi adonan kulit nastar tadi dengan selai. Ambil satu adonan kulit, kemudian tekan-tekan di telapak tangan seperti ini ya. Dan kemudian isi dengan selai nanas. Lalu dibulatkan sampai menjadi bulat sempurna. Seperti ini ya. Kemudian tata di loyang dan jangan lupa diberi jarak karena ini akan sedikit mengembang. Dan ini aku mencontohkannya sekali lagi membuat nastarnya. Kemudian lakukan semuanya sampai selesai ya. Nah, ini sudah aku bulat-bulatkan seperti ini dan aku tidak mengoles nastar ini sekarang. Aku akan mengoles nastar ini nanti 15 menit terakhir saat nastarnya sudah setengah matang. Di sini aku sudah siapkan oven tangkring dan aku sudah panaskan oven ini sebelumnya. Dan gunakan api yang kecil untuk memanggang nastar tadi. Dan panggang nastar ini kurang lebih 50 sampai 60 menit. Dan kemudian setiap 30 menit nanti kita akan tukar posisinya ya, yang atas di bawah dan yang bawah di atas supaya nanti bisa matang merata ya. Karena oven tangkring ini memang suhu panasnya itu tidak bisa rata ya. Dan ini sudah 30 menit, kemudian aku akan keluarkan dari oven. Nah, kelihatan sekali ya nastarnya cantik dan tidak melebar. Kemudian ini aku akan menukar posisinya, yang atas di bawah dan yang bawah di atas. Dan nastar ini akan aku panggang lagi kurang lebih 20 menit. Setelah itu nanti aku keluarkan dan kemudian aku akan mengoles nastar ini dengan kuning telur. Dan ini aku sudah siapkan bahan untuk olesan nastarnya, ada kuning telur, minyak goreng dan juga pewarna makanan kuning ya. Kemudian kuning telur ini aku beri 2 sendok makan minyak goreng. Setelah itu aku akan mengaduknya sampai kuning telur dan minyak goreng ini benar-benar menyatu ya. Dan setelah kuning telur dan minyak gorengnya menyatu, kemudian tambahkan 1 tetes pewarna kuning. Sedikit saja ya supaya warnanya tidak terlalu ngejreng nanti. Dan kemudian aku aduk kembali ya sampai benar-benar tercampur rata seperti ini ya.
Dan olesan nastar ini sudah siap untuk digunakan. Nah, ini nastarnya baru keluar dari oven dan ini masih panas, tunggu dingin dulu baru dioles. Dan ini sudah agak hangat ya. Dan tips dari aku, jangan mengoles nastar saat nastarnya masih panas ya, karena nanti hasil olesannya tuh nggak bisa bagus. Jadi oles nastar saat nastar keadaan masih hangat-hangat kuku supaya hasil olesannya itu bagus dan bisa glowing. Dan ini nastarnya aku oles dulu ya, ini nastarnya sudah dingin. Baru aku poles ya. Kemudian aku akan melakukan ini sampai selesai. Dan ini semua sudah selesai aku poles. Kemudian nastar ini akan aku panggang lagi selama 15 menit hanya untuk mematangkan kuning telurnya saja ya. Karena sebenarnya nastar ini sudah setengah matang, jadi nggak perlu lama-lama untuk mengovennya. Ini dia hasil nastarnya tadi dan ini sudah dingin ya. Kemudian nastar ini akan aku kemas ke dalam toples seperti ini. Dan ini hasilnya yang sudah aku kemas ya. Jadinya seperti ini, cantik banget dan ini bisa dijadikan untuk ide jualan dan juga bisa juga untuk camilan sendiri di rumah ya. Pokoknya ini rasanya enak banget ya. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.